Musyrik adalah sebutan bagi orang yang menyekutukan Allah dan bertentangan dari ajaran tauhid yang mengesahkan Allah. Film Malaysia yang disutradarai oleh Arjin Upal ini mengisahkan tentang bahaya syirik dan ilmu praktek perdukunan untuk menyiksa manusia. Sekali berbuat syirik, maka iblis akan mudah merasuk ke dalam otak manusia dan membisikkan hal-hal jahat hingga menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Dan berikut ceritanya. Film diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Qasas ayat 87 dan 88 yang berisi peringatan terhadap orang-orang musyrik. Kejadian bermula di 5 tahun silam. Kala itu Sabrina mengalami gangguan iblis yang diduga dikirim oleh mantan suaminya sendiri, Ariel. Untuk mengatasi gangguan itu, ia melakukan ruqyah ditemani oleh ibunya. Saat proses ruqyah berlangsung, kulit di sekitaran mata Sabrina tampak menghitam seperti mayit. Setelah proses ruqyah usai, Sabrina terduduk lemah di pangkuan ibunya. Ia menangis sembari mempertanyakan siapa orang yang tega mengirim gangguan padanya. Ustadz Akasya menuturkan tak penting mengetahui siapa pelakunya. Ia menasihati Sabrina untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tak mudah terkena gangguan dan kiriman dari orang-orang jahat. Setelah kejadian malam itu, siangnya Ariel marah besar karena musim ikan sedang tak bagus hingga bisnis persewaan kapalnya merugi. Nelayan banyak mengeluh tak dapat ikan. Meski belum untung, Ariel terpaksa memberi uang tambahan 100 ringgit agar bawahannya si Bagok bisa berlayar kembali. Saat hendak kembali ke dalam mobil, Ariel dihampiri Sabrina yang tak terima diceraikan begitu saja. Ariel berkata alasannya menceraikan Sabrina karena Sabrina tak bisa punya anak. Sementara dirinya sangat menginginkan untuk memiliki anak kandung. Sabrina terus merengek pada Ariel untuk bisa bersamanya lagi. Ariel mendorong tubuh gadis itu dan membentaknya dengan olokan wanita mandul dan tak berguna. Sabrina hanya bisa menangis sembari menahan kesedihan yang menyesakkan dada. Ia bersumpah meski Ariel sudah memiliki keluarga baru, ia tak akan pernah melepaskan Ariel. Malam harinya, saat dalam perjalanan, ban mobil Ariel pecah hingga berhenti di tengah jalan. Ponsel Ariel berdering dari Bagok mengabarkan jika kapal Ariel dicuri oleh perompak. Ariel semakin emosi dan mengutus Bagok agar segera mendapatkan kapal itu lagi. Setelah mengganti ban mobilnya, Ariel kembali melaju kencang pulang ke rumah. Sosok pria dengan wajah mirip seperti Ariel muncul di bangku belakang pengemudi, seolah hendak membisikkan sesuatu. Sementara itu, Wati dan putrinya bersantai di rumah menunggu kepulangan ayah tercinta. Tak berselang lama, Ariel sampai di rumahnya disambut oleh Wati yang menyapanya dengan senyuman. Ariel masih emosi sendiri mengurusi Bagok yang tak becus kerja. Terlebih lagi, ponsel Bagok mati dan tak dapat dihubungi. Teriakan Ariel membuat putri bangun dan bergegas menghampiri sang ayah. Sambil merengek, putri meminta ayahnya untuk membelikan gaun Cinderella berwarna merah jambu. Mendengar suara anak manja, Ariel semakin kesal dibuatnya. Ia mendengar bisikan gaib yang memaksanya untuk membunuh putri kecilnya itu. Ariel mencengkram tubuh gadis kecil itu ke atas, menghentak-hentakan tubuh mungilnya sembari berteriak jika anak itu pembawa sial. Ariel membanting putrinya ke tanah sampai menangis ketakutan. Suara bisikan gaib kembali terdengar membujuk Ariel untuk segera menghabisi nyawa putrinya. Bisikan itu berkata jika harta jauh lebih penting dari sekedar keluarga. Untungnya Wati keluar dari rumah dan langsung lari menggendong buah hatinya yang menangis histeris. Di depan Wati, Ariel masih menyalahkan putrinya yang dicap sebagai anak pembawa sial. Mereka berdebat sengit hingga membuat Wati masuk ke dalam mobil membawa putri untuk pergi dari rumah. Naasnya, Wati lupa membawa kunci mobil. Dengan membawa parang, Ariel mengamuk menyuruh istri dan anaknya keluar dari mobil itu. Ariel bahkan mengancam akan memecahkan kaca jendela dan pintu jika mereka masih enggan keluar. Saat melihat ada kapak yang lebih besar di bawah pohon kelapa,
Ariel bergegas mengambil kapak itu sementara Wati membawa anaknya lari masuk ke dalam hutan. Wati menyembunyikan anaknya di semak belukar, sementara dirinya menemui Ariel untuk menenangkan hati suaminya. Untuk mengalihkan perhatian Ariel, Wati berlari menuju ke kandang kambing. Ariel seolah hilang akal dan terus mengamuk hingga mendorong Wati sampai terjungkal tak berdaya. Suara bisikan gaib kembali terdengar memaksa Ariel untuk membunuh Putri dengan tawa cekikikan yang memekakan telinga. Selang beberapa saat, Ariel kembali sadar. Melihat tubuh istrinya tergeletak di depan kandang, Ariel segera menyadarkan Wati yang ternyata isi perutnya terburai terkena parang. Suara bisikan gaib kembali muncul semakin kencang, mengatakan bahwa Ariel adalah seorang pembunuh. Putri menangis sendirian di tengah hutan, merengek memanggil ibunya berharap bisa kembali pulang ke rumah. Tak lama berselang, sosok iblis yang menyerupai Wati muncul menghampiri Putri dan membawa anak itu pergi entah kemana. Di waktu yang sama, Ariel mencoba menghilangkan jejak pembunuhannya dengan membungkus jasad Wati menggunakan karung. Setelah selesai menguburkan jasad Wati, Ariel menyembunyikan mobil istrinya di dalam hutan. Esok harinya, Ariel terbangun di teras rumah karena kelelahan. Ia terkejut menemukan jejak kaki berlumpur masuk ke dalam rumah. Ia menyusuri jejak kaki itu menuju ke kamar Putri. Gadis kecil itu terlihat tidur lelap di atas ranjang. Ariel kembali linglung dan mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya untuk membunuh Putri. Saat menyiapkan benang untuk menjerat leher gadis kecil itu, sosok Putri tiba-tiba menghilang. Angin berhembus kencang hingga semua jendela tertutup rapat. Jejak langkah kaki muncul mendekati Ariel dan menggetarkan meja belajar Putri. Foto keluarga Ariel terpental dan terbakar. Suara senandung Putri terdengar bermain ayunan sendirian di teras rumah. Ternyata anak itu diayunkan oleh sosok iblis mirip Wati yang terus menemani. Putri kena dengar cakap Mama seorang je. Mama banyak perkara nak uruskan. Tak berselang lama, sosok itu pergi. Farah, adik bungsu Ariel, datang untuk menjenguk keluarga kakaknya. Ia menyapa Putri menanyakan di mana ibunya berada. Putri mengatakan jika tadi ibunya ada bersamanya, namun sudah masuk ke dalam rumah. Farah mengajak Putri untuk ikut bersamanya masuk ke dalam rumah. Putri menolak ajakan Maksu atau adik kandung ayah paling bungsu dengan alasan ingin bermain ayunan. Farah segera menemui Ariel untuk sekedar menyapa. Tatapan Ariel sangat tajam dan bertanya ada keperluan apa Farah datang ke rumahnya. Farah menjelaskan dengan santai jika dirinya rindu pada kakak iparnya Wati dan sengaja cuti untuk mengajak Putri jalan-jalan. Ariel menuturkan jika Wati sedang pulang kampung. Farah semakin bingung karena putrinya berkata ibunya ada di dalam rumah. Saat hari mulai petang, Ariel pergi keluar dari kamarnya dengan membawa mobil putih. Farah memutuskan untuk menginap di rumah kakaknya itu sembari mengasuh Putri yang ditinggalkan sendirian. Di malam pertama itu, Farah mulai diteror dengan kejadian mistis di kamarnya. Lampu meja yang terpajang di samping ranjang terjungkal dengan sendirinya, tak ada angin, tak ada gempa. Farah segera mengembalikan lampu itu ke semula, namun tiba-tiba sosok Putri muncul dengan wajah pucat dan bibir pecah-pecah. Anak kecil itu berkata jika dirinya pengen makan pulut. Pulut adalah hidangan khas Malaysia yang terbuat dari ketan dengan rasa khas yang bergizi. Farah mengatakan jika hari sudah larut dan tak ada yang menjual pulut selarut itu. Putri sangat marah dan memaksa mau makan pulut malam itu juga. Untuk menghibur hati keponakannya, Farah mengambil boneka kesayangan Putri sembari mengajaknya main bersama. Terdengar suara Wati yang bersenandung lagu tidur untuk Putri. Farah ketakutan memanggil Putri untuk segera masuk ke kamar. Anehnya, Putri menghilang dari hadapannya dan boneka di tangannya berubah menjadi kayu nisan. Refleks, Farah membuang boneka nisan itu dan lari ke atas mencari keberadaan Putri. Anak itu berdiri termenung di dalam kamar, tak merespon semua pertanyaan Farah.
Saat menepuk pundak Putri perlahan, anak itu melesat dan menghilang begitu saja. Farah semakin ketakutan melihat barang benda di kamar Putri bergerak dengan sendirinya. Ia berlari menuruni tangga menatap ke dalam cermin. Dari bayangan tampak sosok kuntilanak berdiri di belakang Farah. Wanita itu berlari kembali ke kamarnya dan melihat Putri tidur lelap di atas ranjang. Di tempat lain, Ariel menemui Bagok untuk minta pertanggungjawaban atas hilangnya kapal nelayan miliknya. Bagok terus meyakinkan tuannya jika ia tak tahu menahu keberadaan kapal itu. Bahkan anak buah Bagok ikut jadi bulan-bulanan para perompak yang merampas kapal mereka. Ariel justru menuduh Bagok telah menjual kapal miliknya tanpa izin. Bagok mengelak tuduhan itu dan berkata ingin berhenti kerja saja. Ariel semakin emosi dan menggampar wajah Bagok bertubi-tubi. Bagok memohon ampun pada tuannya sembari berjanji akan membantu mencarikan kapal itu lagi. Esok harinya Ariel baru kembali ke rumah setelah semalaman kelayapan. Farah sudah menyiapkan sarapan dan makan bersama Putri. Saat melihat Putri, suara bisikan kembali muncul meracuni otak Ariel. Ia memberikan selai kacang untuk Putri, padahal anak itu alergi kacang. Untungnya Farah memergoki hal itu dan menjauhkan selai kacang dari jangkauan Putri. Di tempat lain, Ustadz Akasya mendapatkan tamu seorang pria bernama Yazid yang meminta bantuan atas penyakit ibunya. Yazid mengaku ibunya sudah menderita selama 2 tahun penuh. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter menuturkan jika ibu Yazid tak akan bertahan lama. Ustadz Akasya bertanya apakah ibu Yazid sering mengamalkan amalan tertentu. Yazid tak bisa memastikan hal tersebut. Di waktu yang sama, siang itu Ariel tidur di dekat kandang. Sosok Wati muncul di hadapan Ariel. Hantu wanita itu bernyanyi sembari menatap tajam ke arah suaminya. Ia bertanya mengapa Ariel tega membunuh istrinya sendiri yang tak salah apa-apa. Ia menagih janji Ariel yang sedianya akan menjaga Wati dan Putri. Ariel berkata jika dirinya disuruh untuk melakukan hal itu. Wati berteriak kencang mengatakan bahwa Ariel telah menghancurkan segalanya. Ariel terbangun dari mimpi buruk itu mendengar lantunan merdu azan sholat asyar dari masjid setempat. Ariel melangkah mendekati masjid sembari terus mendengarkan merdunya azan. Seorang imam masjid mengajak Ariel untuk ikut sholat di dalam masjid. Dengan ketusnya Ariel bertanya mengapa ia harus menjalankan sholat. Pria itu sangat sabar menjelaskan jika sholat adalah tugas manusia di dunia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam masjid itu kembali mengajak Ariel untuk sholat berjamaah. Namun tampaknya Ariel memilih untuk masuk ke dalam neraka. Malam harinya Ustadz Akasya hendak pergi ke rumah pasiennya Yazid. Anehnya Pak Ustadz tersesat cukup jauh hingga sampai di rumah Wati. Di depan rumah itu Ustadz Akasya menelpon Yazid untuk meminta petunjuk jalan. Sebelum pergi, ia mulai merasa ada yang janggal dengan rumah itu. Ustadz itu melihat ada sekelebat bayangan hitam melintas di dalam rumah. Ia mengetahui ada energi negatif yang menyelubungi tempat itu. Karena malam semakin larut, ia bergegas pergi menuju ke rumah Yazid. Sementara itu, Farah terus berusaha menghubungi kakaknya dengan memberikan pesan singkat. Dari sekian banyak pesan yang dikirim, tak ada satupun balasan. Sosok Putri tiba-tiba muncul dari kegelapan, melangkah keluar membawa bonekanya. Farah yang melihat hal itu langsung mengikuti kemana anak itu pergi. Di waktu yang sama, Ustadz Akasya sudah sampai di rumah Yazid untuk mengobati ibunya. Wanita tua itu terus meronta kesakitan. Ustadz mengajak Yazid dan anak-anaknya untuk membacakan surat Yasin. Sayangnya, mereka tak bisa membaca Al-Quran. Saat Pak Ustadz hendak membacakan ayat suci Al-Quran, iblis dalam tubuh wanita itu mulai memberontak. Ia mengusir Ustadz untuk segera pergi dari rumahnya. Iblis itu enggan keluar dari tubuh wanita itu karena wanita yang dirasukannya itu adalah majikannya sendiri.
Di tempat lain, Putri pergi ke kebun untuk bermain ayunan bersama sosok menyerupai ibunya. Putri sama sekali tak takut melihat sosok yang berkulit pucat pasi seperti hantu. Sosok itu kembali mengajak Putri pergi ke antah berantah. Sementara itu, Farah melihat sosok putri lainnya di atas ayunan. Anak gadis itu sebenarnya adalah iblis yang menyerupai manusia. Adegan kembali berganti. Ustadz Akasyah mulai membacakan doa untuk mengusir iblis dari tubuh orang tua Yazid. Pada mulanya, iblis itu menirukan bacaan Al-Fatihah Ustadz Akasyah. Namun setelah dibacakan berulang kali, si iblis mulai kepanasan dan mengerang kesakitan. Setelah beberapa saat, Ustadz Akasyah akhirnya berhasil menyembuhkan Ibu Yazid yang kerasukan. Ustadz itu menuturkan jika kini Ibu Yazid sedang mengalami nazak atau sakaratul maut. Ia menuntun wanita itu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Setelah mengikuti bacaan syahadat dari sang ustadz, Ibu Yazid bisa meninggal dengan tenang. Di tempat lain, Ariel baru saja pulang ke rumahnya. Saat turun dari mobil, ia langsung diserang oleh bayangan hitam yang mendorong tubuhnya sangat kencang. Bayangan hitam itu menyerang Ariel bertubi-tubi. Ustadz Akasyah bersama Yazid yang baru selesai menguburkan jasad Ibu Yazid meminta agar Yazid mengadakan tahlil untuk mendoakan mendiang ibunya. Ustadz Akasyah menyampaikan pesan agar sebagai manusia beriman tidak menggantungkan diri pada makhluk selain Allah Ta'ala karena perbuatan itu termasuk syirik dan dosa besar. Saat Yazid bertanya apakah ibunya pernah melakukan dosa tersebut, Ustadz Akasyah menolak untuk menjawab. Ia hanya berpesan pada Yazid agar rajin membaca Al-Quran dan memahami makna setiap ayat-ayatnya. Karena Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup. Rumah yang penghuninya tidak membaca Al-Quran ibarat kuburan, yaitu tempat bagi orang-orang yang mati secara iman. Pagi harinya, Farah membawa Putri untuk memeriksakan kesehatan di rumah sakit. Mengetahui dirinya hendak diperiksa, Putri memberontak dan merebut setir dari tangan Farah. Mobil itu hampir lepas kendali hingga berhenti seketika. Putri keluar dari mobil dan berdiri di tengah jalan. Mobil yang melintas sampai berhenti mendadak melihat anak kecil muncul di tengah jalan. Ternyata Ustadz Akasyah turun dari mobil itu menghampiri anak tersebut. Setelah melihat Putri baik-baik saja, Ustadz Akasyah meminta Farah untuk menjaga anak itu baik-baik. Farah menuturkan jika dirinya bukan ibu kandung dari anak itu. Ia menjelaskan jika ibu Putri sedang berada di kampung halaman. Ustadz Akasyah memperkenalkan diri sebagai ahli pengobatan Islam. Ia memberikan kartu namanya pada Farah jika suatu hari nanti Farah membutuhkannya. Farah bergegas membawa Putri kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Ariel masih sibuk meneror Bagho untuk mencari kapalnya yang masih hilang entah di mana. Farah sangat muak dengan tingkah kakak kandungnya itu. Ia berkata selama Wati pulang kampung, Ariel selalu sibuk dengan pekerjaannya hingga mengabaikan Putri. Jika Farah tak berada di sana, lantas siapa yang akan merawat Putri? Ariel kembali emosi sampai hendak memukul Farah. Putri histeris melihat hal itu dan membuat Ariel menghentikan pukulannya. Putri menangis sendirian di kamar dan kembali bertemu dengan sosok ibunya. Sosok itu membangunkan Ariel dan mencabik-cabik tubuhnya menggunakan kapak. Ariel melihat perutnya terburai hingga ususnya mencuat ke permukaan. Dengan luka di perut yang menganga, tangan Wati masuk ke dalam rongga perut Ariel mengoyak seluruh isinya. Ariel berjalan sempoyongan menyelamatkan diri hingga tiba-tiba ia terbangun dari mimpi buruk itu lagi. Merasa tak betah tinggal di rumah itu, Ariel bergegas meninggalkan Putri. Paginya, Farah semakin cemas dengan kondisi Putri jika dirinya meninggalkan Putri. Ia memanggil teman psikolognya Misha untuk datang berkunjung ke rumah Wati. Farah curiga karena semenjak datang ke rumah itu, ia belum pernah sekalipun melihat Wati. Ia bahkan tak tahu di mana Wati berada saat ini. Farah merasa ada hal gaib yang menerpa rumah tangga kakaknya itu.
Misha meminta Farah untuk fokus merawat Putri dan membujuk anak itu agar mau datang ke rumah sakit untuk diperiksa dalam kesehatan mentalnya saat ini. Farah segera menghubungi Ustadz Akasya untuk meminta bantuan terkait keluarga kakaknya itu. Farah menuturkan jika Putri sering berbicara sendiri di dalam kamar. Selain itu, Farah juga kebingungan di mana Wati berada karena Ariel berkata Wati pulang kampung, sementara Putri berkata Wati ada di rumah bersamanya. Farah menyadari jika akhir-akhir ini dirinya ikut diganggu iblis. Ia sering melihat sosok yang menyerupai Putri berkeliaran di rumah kakaknya. Ustadz Akasya meminta Putri untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan sholat dengan khusyuk agar iblis itu tak mengganggu. Karena waktu sholat asyar sudah hampir tiba, Ustadz Akasya izin pamit mau sembahyang di masjid. Malam harinya, Farah kembali menemukan boneka milik Putri tergeletak di bawah pintu rumah. Ia mendapati anak kecil itu bernyanyi sendirian di ayunan kebun malam-malam. Ayunan itu bergoyang sendiri tanpa ada yang memainkannya. Putri bertanya pada maksunya, apakah ibu sudah mati? Putri menuturkan ibunya yang sekarang tampak sangat pucat jauh berbeda dengan ibunya yang dulu. Terkadang Ibu Wati masuk ke dalam tubuh Putri dan mengatakan bahwa ayah Ariel yang membunuhnya. Farah mengajak Putri untuk segera masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang berkata jika mereka sedang asik bermain ayunan bersama. Farah menangis sembari berteriak kencang memohon pada makhluk itu agar tidak mengganggu keponakan tersayang. Makhluk itu justru semakin murka dan berkata jika tugas mereka memang untuk mengganggu manusia. Farah berlari masuk ke dalam rumah sembari menelpon Ustadz Akasya. Sementara itu, suara gaib kembali muncul menirukan lagu kidung yang sering dinyanyikan Wati jika Putri hendak tidur. Farah menanggalkan ponselnya dan berlari menuju ke kamar Putri. Saat itu Farah bisa melihat dengan jelas Putri tertidur pulas di atas ranjang ditemani Wati. Tiba-tiba Farah berlari keluar ketakutan menunggu Ustadz datang. Tak lama kemudian Ustadz Akasya muncul dan langsung memeriksa masuk ke dalam rumah itu. Saat sang ustadz baru mulai membacakan doa, perabotan di dalam rumah itu bergeser dengan sendirinya. Ustadz Akasya memperkuat bacaan doanya hingga jam besar mulai miring hendak menimpa tubuhnya. Berkat doa yang dipanjatkan, Ustadz Akasya berhasil menghindari jam besar itu dan angin berhembus sangat kencang dari arah jendela. Sosok gaib itu kini masuk ke dalam tubuh Farah. Wanita yang kerasukan itu tertawa cekikikan sembari bertanya apakah dirinya akan dibunuh. Ustadz Akasya kembali membacakan ayat suci Al-Quran. Iblis itu berkata, tuannya memerintahkan agar iblis itu merusak keluarga Ariel. Ustadz Akasya terus membacakan doa hingga iblis itu berhasil dikeluarkan dari tubuh Farah. Farah segera mengenakan jilbab untuk menutupi rambutnya yang tersingkap. Tak berselang lama, Ariel pulang ke rumah langsung emosi melihat rumahnya berantakan. Farah menjelaskan jika ia memanggil Ustadz untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Ariel justru mengatakan jika Ustadz hanya seorang penunggang agama. Ustadz Akasya menuturkan jika gangguan dalam rumah itu berada di tubuh Ariel. Ustadz mencoba menyadarkan Ariel jika Ariel sedang berada dalam permainan setan. Seketika itu Ariel mendengar bisikan gaib yang menuturkan bahwa Ustadz Akasya merupakan musuh yang harus diwaspadai. Ariel melenggang pergi dari rumah itu menghindar dari sang ustadz. Untuk menghilangkan jejaknya, Ariel membongkar kuburan Wati dan membakar jenazah istrinya itu. Saat hendak menyalakan korek api, malam yang cerah berubah menjadi hujan badai. Ariel terpaksa mengurungkan niat untuk membakar jasad itu dan menutup kembali kuburan Wati. Pagi harinya, sosok iblis yang menyerupai Wati kembali muncul dan membuatkan sarapan untuk Putri. Iblis itu menyodorkan selai kacang untuk Putri. Ia membiarkan Putri makan roti dengan selai kacang. Farah yang sedang menghubungi orang tua Wati terpaksa menutup teleponnya karena mendengar suara tangisan Putri dari arah dapur. Ternyata Putri tergeletak kesakitan setelah makan selai kacang. Putri segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Dokter mengatakan bahwa Putri mengidap penyakit G6PD, yaitu penyakit keturunan akibat kekurangan enzim G6PD. Bila tubuh kekurangan enzim ini, sel darah merah akan pecah lebih cepat daripada pembentukannya sehingga menyebabkan anemia. Farah menemani Putri di rumah sakit sendirian hingga malam menjelang. Di tempat lain, Bagok tengah bermain judi dengan teman-temannya. Ternyata Bagok berhasil menipu Ariel menjual kapal milik majikannya itu, sementara uangnya digunakan untuk foya-foya. Ariel mendengar perbincangan Bagok dan teman-temannya itu. Ia meminta Bagok untuk segera mengembalikan kapal miliknya yang dicuri Bagok. Dalam kondisi mabuk parah, Bagok mengaku telah menjual kapal itu karena gajinya selama ini kurang. Ariel langsung membunuh pria itu dengan tusukan sajam bertubi-tubi. Di rumah sakit, Farah tak lupa pergi sembahyang. Ia menjaga Putri sembari berdoa agar keponakannya lekas sembuh dari penyakit itu. Ariel yang baru sampai di rumah disambut oleh bisikan gaib yang bersorak atas kematian Bagok. Tampaknya para iblis mengapresiasi keberanian Ariel melawan Tuhan. Tak lama kemudian, Ustadz Akasya datang bersama Yazid. Mereka melihat Ariel berjalan memasuki kebun. Ternyata selama ini Sabrina telah mengguna-guna keluarga Ariel. Dia rasa apa yang aku rasa? Di rumah sakit, Farah membacakan Al-Quran untuk Putri. Sementara Ariel menangis memohon ampun di pusara istrinya. Ustadz Akasya menenangkan Ariel sembari mengabarkan jika Putri berada di rumah sakit dalam kondisi koma. Ariel berlari menuju ke rumah sakit menggunakan mobil Ustadz Akasya karena kunci mobil miliknya terjatuh di bawah pintu mobilnya sendiri. Sementara itu, sosok iblis pengganggu mulai merusak fasilitas di rumah sakit tempat Putri dirawat. Pintu ruang merawat Putri bergetar hebat hingga angin berhembus kencang di dalam kamar kedap udara. Sabrina tertawa puas melihat kondisi keluarga Ariel berantakan. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Ariel kembali dihantui dengan bisikan gaib hingga mobil yang ditumpanginya menabrak tembok. Ustadz Akasya mengikuti kemana Ariel pergi dan melihat kondisi pria itu tengah sekarat. Ia meminta Yazid untuk menelpon ambulan agar datang ke lokasi kecelakaan sesegera mungkin. Sebelum meninggal dunia, Ariel teringat dengan kejahatan yang ia lakukan di masa lalu. Sabrina awalnya tak pernah mau menerima cinta Ariel. Merasa sakit hati cintanya ditolak, Ariel menemui dukun untuk bertindak. Dukun itu meminta Ariel untuk membawakan mayat wanita yang mati di malam Selasa lalu. Ariel segera menggali makam mayat wanita itu dan membawanya ke tempat praktek dukun sihir. Semenjak menggunakan pelet ajian sakti, Ariel bisa dengan mudah memikat hati Sabrina. Mereka menjalin hubungan sangat dekat hingga sampai di pelaminan. Di depan Ustadz Akasya, Ariel mengaku telah membunuh istrinya sendiri dan menghancurkan masa depan Putri. Sebelum mati, Ustadz mengajak Ariel untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sayangnya, Ariel tak sempat mengucapkannya hingga menghembuskan nafas terakhir. Iblis itu tertawa riang gembira dan menemui tuannya, yaitu Sabrina. Ustadz Akasya mengikuti kemana arah iblis itu pergi. Ia menyusuri hutan sendirian dan berhasil bertemu dengan iblis yang suka menyerupai manusia. Iblis itu kini menyerupai Ustadz Akasya berlagak konyol seolah melecehkan Ustadz itu. Iblis itu berkata jika dirinya adalah iblis terkuat di muka bumi, Azazil. Ia marah pada semua manusia yang mengubahnya menjadi iblis. Ustadz Akasya meneriakan bacaan ayat suci Al-Quran hingga membuat iblis itu tertunduk di hadapannya. Yazid memergoki Ustadz Akasya diseret di dalam hutan oleh iblis tak kasat mata. Yazid berlari mencari keberadaan Ustadz dan hendak menyelamatkannya. Ia justru melihat wujud asli dari iblis Azazil yang tampak seperti jerangkong. Tubuh Yazid dihempaskan hingga tak terlihat lagi keberadaannya. Dari dalam rumah kosong, Yazid terjun ke bawah dalam kondisi kerasukan setan. Ia merangkak dengan cepat melesat jauh meninggalkan Ustadz Akasya. Ia menemukan Yazid sedang memakan ular hidup di tepian sungai.
Saat hendak membacakan doa, Yazid mencekik leher Ustadz kuat-kuat hingga tubuhnya diangkat ke udara. Iblis itu berteriak jika manusia adalah makhluk lemah yang tak patut untuk disembah. Iblis Azazil itu memanggil teman-temannya dari bangsa Zalanbur, Sabrun, Anwar, Maswat, dan Dasim untuk ikut membunuh Ustadz Akasyah. Namun nyatanya kekuatan mereka tak sebanding dengan iman manusia. Ustadz Akasyah berhasil mengeluarkan iblis itu dari tubuh Yazid dan membawanya pergi. Sayangnya iblis itu belum juga menyerah. Ia kembali muncul dan melukai perut Yazid. Mereka kembali meneriakkan kalimat keresahan untuk membuat Akasyah ragu dengan keimanannya sendiri. Akasyah kembali membacakan doa hingga bola api menyembur keluar dari tubuh jin itu karena kepanasan. Akasyah mengumpulkan segala kekuatan hingga bola api itu mengecil dan musnah menjadi debu yang berhamburan ke tanah. Bebarengan dengan hal itu, putri yang koma tiba sadar dan sehat kembali. Film ditutup dengan penggalan surat Al-Fatir ayat 5 di mana Allah menyeru pada manusia untuk mengingat janjinya yang pasti akan terjadi. Berimanlah kepada Allah dan bersiap-siaplah menghadapi apa yang telah ditetapkannya. Jangan tertipu oleh godaan yang menipu. Setelah selesai sholat, Akasyah menerima panggilan dari Farah. Terdengar suara iblis yang menekankan bahwa mereka takkan pernah melepaskan anak Adam. Dan film pun berakhir. Tampaknya bahaya syirik tak hanya menimpa diri sendiri namun juga keluarga serta kerabat dekat. Perbuatan dosa itu selalu meminta tuannya untuk melakukan dosa lain yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sabrina berakhir mati secara mendadak di kamarnya sendiri. Wati dan Aril meninggal dunia, sementara Farah kini menjadi bahan bulan-bulanan jin Azazil. Dalam film ini disebutkan 5 golongan jin Azazil, yaitu jin Zalanbur, Sabrun, Anwar, Maswat, dan Dasim. Sama seperti halnya manusia, mereka memiliki keinginan dan keyakinan masing-masing. Jin Dasim memiliki tugas mencerai-beraikan keluarga harmonis. Jin Zalanbur menghasut manusia untuk menjadi boros dan menghambur-hamburkan harta. Jin Anwar bertugas menghasut manusia untuk menuruti hawa nafsu. Jin Sabrum membujuk manusia untuk berbuat maksiat. Jin Miswat dan Maswat gemar menyebarkan gosip dan berita dusta. Sedangkan Jin Azazil merupakan jin pertama yang membangkang dan diturunkan ke bumi. Sedianya dulu Azazil adalah imam dari para malaikat. Salah satu pertanda kiamat sudah dekat yaitu munculnya sosok jin Azazil yang merupakan bapak dari segala iblis. Semoga para supaya sekalian tak lupa untuk beribadah dan senantiasa menjaga keimanan sesuai kepercayaan masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketarep.